Nah, apa sih yang dimaksud dengan authentic assessment? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education Part 21 PPG Bahasa Inggris tahun 2023. Tema kita kali ini adalah New Pedagogic Exercise. Jadi kita berlatih lagi tentang pedagogiknya. Semoga nanti ketika kita pretest, kita sudah siap dengan berbagai soal yang akan muncul. Seperti itu. Jadi itu harapan kenapa kita terus berlatih. Before we begin, saya berharap dan berdoa semoga penonton setia SKZ Education dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan hingga dapat sertifikat pendidik. Let's begin our lesson. 181. She needed to find new homes for them, but she didn't know whom should she ask. She should ask. She asked. She asked. She is asking. Nah, ini jawaban yang tepat adalah A. Should she ask. Dalam konteks kalimat ini, option A fits the sentence contextually and grammatically. Jadi ini sudah sesuai dengan konteks yang ada dan grammar yang ada. It presents a question about whether the subject should seek advice or assistance in finding new homes for them in question. Jadi ini mempresentasikan, kalau option itu mempresentasikan sebuah pertanyaan katanya. Apakah si subjek ini harus mencari sebuah saran atau sebuah bantuan untuk mendapatkan rumah baru? Yang dibutuhkan dalam kalimat ini adalah sebuah pertanyaan. Sedangkan kalimat B sampai E ini adalah bukan sebuah pertanyaan, tapi pola pernyataan. 182. What should the teacher do with the class in which most of the students are poor in vocabulary? Ask the students to make a group of conversation. Ask the students to read graded reading materials. Ask the students to discuss their difficulty. Ask the students to share their experiences in learning English. Ask the students to memorize more stories. Kita bahas satu-satu nih. A. Ask the students to make a group of conversation. Ini kan sudah jelas ya. Di sini masalahnya poor in vocabulary. Mereka itu sangat miskin dalam kosakata, tidak memiliki kosakata yang cukup. Nah, kalau option A itu kan tidak mungkin. Harus udah berdialog, membuat conversation gitu. Jadi option A kita eliminasi. Ask the students to read graded reading materials. Ini bisa jadi. Ask the students to discuss their difficulty. Ini bisa jadi. Hanya ini tidak langsung mengena ke masalah utama, yaitu mereka miskin dalam kosakata, kurang dalam kosakata gitu. Jadi option A kita simpan dulu. Ask the students to share their experiences in learning English. Ini tidak ada hubungannya dengan poor in vocabulary. And then ask the students to memorize more stories. Ini justru akan menjadi beban untuk siswa ya. Mereka harus menghafal banyak cerita. Nah, tinggal option B sama C nih yang mungkin. Tapi karena di sini adalah poor in vocabulary dan yang paling langsung mengena meningkatkan kemampuan kosakata siswa adalah option B ya, read graded reading materials. Graded reading materials itu adalah buku-buku yang sudah sesuai dengan levelnya. Elementary misalkan levelnya kosakatanya yang mudah-mudah, atau ada intermediate yang agak sulit seperti itu. Itu graded reading materials. Okay, so the correct answer is B. 183. Most of the students fail to submit their work on time. They complain that the task assigned to them is too difficult to accomplish. What do you think the teacher should do? Give penalty to the lazy students. Compensates the students with an easier assignment. Help the students to solve the problem. Review the material for better understanding. Extend the due date to submit. A itu sudah jelas kurang tepat ya.
Kita jangan main hukum-hukum ke siswa kita. Compensates the students with an easier assignment. Ini juga bukan merupakan tindakan yang tepat. Ya berarti kita tidak tegas gitu. Jika siswa mengatakan sulit, langsung kita kasih yang mudah. Maka otomatis ini tidak membantu mengembangkan kemampuan siswa. Help the students to solve the problem. Ini mungkin saja. Review the materials for better understanding. Ini mungkin juga. Extend the due date to submit. Nah, ini juga kurang tepat karena kita tidak mengajarkan kedisiplinan ya. Maka tinggal opsi C and D ya. Help the students to solve the problem. Review the materials for better understanding. Nah, kita lihat lagi ke sini nih. Ini ceritanya kan tasnya itu udah mau disubmit nih. Tapi beberapa siswa itu tidak mengerjakan tepat waktu. Mereka komplain karena tugasnya itu terlalu sulit. Nah, tindakan yang paling tepat dengan situasi yang ada saat ini adalah option C ya. Help the students to solve the problem. Jadi kita cari tahu dulu kalau ini terlalu general. Kita ulang lagi materinya. Yang padahal kita tidak tahu masalahnya yang mana misalkan. Tapi kalau option C itu kita bantu. Masalahnya apa? Sehingga nanti mereka akan bisa mensubmit on time. Okay, so option C is the right answer. The students complain about the difficulty, ya kesulitan kan, of the task indicates a need for assistance and support. Nah, jadi mereka membutuhkan sebuah pendampingan dan support. Yeah. Okay. 184. A learner makes very few grammatical mistakes in writing expository composition. What is her or his level of proficiency? Beginner, intermediate, advanced, post-intermediate, pre-intermediate. The correct answer for this one is advanced. Yeah? The purpose of the expository writing style is to enlighten or instruct. In other words, it means to present an idea or relevant discussion that helps explain or analyze information. Some of the most common examples of expository writing include scientific reports, academic essays, and magazine articles. Nah, ini kenapa sih advance? Karena pertama, expository itu adalah sudah menulis tentang gagasan dan ide. Contohnya adalah scientific report, academic essays, and magazine articles. Jadi ini sudah level tingkat tinggi nih expository. Dan di sini ada clue nih. Makes very few grammatical mistakes. Berarti ini udah sedikit sekali membuat kesalahannya. Maka otomatis ini termasuk ke golongan advance gitu. Kalau beginner, mereka otomatis sangat sulit untuk menulis. Intermediate itu dia sudah bisa menulis tapi masih banyak kesalahannya. Kalau advance itu menulis tapi sudah sangat minim untuk kesalahannya. Itu jawaban yang paling tepat. 185. Consider the following description of a student's attitude in school report. Anita is considered sociable, humble, and always cares for other peers. He never comes late to class. What grade will the students have? What grade will the student have? Nah, ini semuanya pada bagus nih. Sociable, humble, always care for other peers. Never comes late. Ini semuanya bagus. Poor itu sudah pasti tidak mungkin. Fair biasa-biasa saja. Juga tidak mungkin karena ini udah bagus. Good sangat mungkin. Excellent sangat mungkin. Need improvement tidak mungkin karena di sini sudah bagus semuanya. But the correct answer is D, excellent. The description provided highlights positive qualities and behaviors of the students, such as being sociable, humble, and caring for their peers. Additionally, it mentioned that the student never comes late to class, indicating punctuality and responsibility. Jadi ini menandakan dia itu karena di sini tidak pernah datang terlambat, ini menandakan bahwa dia itu orang yang tepat waktu dan tanggung jawab. Maka dia sudah termasuk level excellent. 186.
What should a teacher do to cope with learners in class with relatively the same social behavior? Asking the students to conduct self-study, asking the learners to work in groups, asking the learners to work individually, asking the learners to hold outdoor program, asking the learners to be independent in class. Nah, bagaimana sih kalau kita menghadapi di dalam kelas kita itu siswanya itu memiliki same social behavior, tindakannya itu hampir sama. Mungkin same social behavior di sini misalkan gaya belajarnya sama, ya hampir sama lah. Nah, yang paling tepat untuk situasi ini adalah B, ya, asking the learners to work in groups. When students in class exhibit similar social behavior, it can create a dynamic where they may feel more comfortable and engaged when working with their peers. Jadi kalau ada kerja kelompok itu mereka akan lebih aktif dalam belajar dan mereka akan lebih nyaman dan tertarik untuk bekerja dengan teman-temannya. 187. Consider that an indicator which is derived from the basic competencies reads, students retell the narrative using their own words. What is the best assessment instrument to achieve the indicator? Multiple choice test, essay test, true-false test, clause procedure test, ipsative test. Nah, di sini ada kata-kata retell the narrative using their own words. Ya. Jadi menceritakan ulang sebuah cerita naratif dengan perkataan mereka, dengan bahasa mereka. Multiple choice itu nggak mungkin gitu. Assessment retell a story menggunakan multiple choice tidak mungkin. Essay mungkin, true false test tidak mungkin, clause procedure test kurang tepat juga, ipsative test tidak tepat ya. Oke, yang paling tepat adalah B, ya, essay test. Kenapa essay test? An essay test would be the most suitable assessment instrument for evaluating students' ability to retell a narrative using their own words. Jadi mereka bisa menceritakan ulang naratif tapi menggunakan kosakata mereka sendiri gitu. Maka ini hanya dapat dinilai dengan essay. Jadi kita bisa melihat struktur kalimat yang mereka bikin karena tujuannya di sini adalah menggunakan kata mereka sendiri. Nah, tadi ada kata-kata ipsatif. Kita sudah beberapa kali membahas ipsatif. Hanya ini mengingatkan, ipsatif itu adalah a self-assessment. Jadi penilaian diri sendiri yang mana seseorang itu membandingkan kemampuan awalnya sama kemampuan sekarangnya. Nah, ini self-comparison approach that focuses on individual progress or improvement over time. Jadi dilihat terus perkembangan dari awalnya, apakah ada perubahan, apakah ada perbaikan. Itulah ipsative assessment. 188. Which of the following is true dealing with the authentic assessment? A. Authentic assessment complements the traditional assessments. B. Authentic assessment is only applied when the students are ready. Authentic assessment replaces the traditional assessment. The authentic assessment is the best assessment to be applied. E. Authentic assessment gives objective scores for students. The correct answer for this one is A. Ya. Authentic assessments complements the traditional assessments. Complements di sini itu adalah melengkapi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan authentic assessment? Ini nih. Can be used alongside traditional assessment. Traditional assessment such as multiple choice tests or quizzes may focus more on knowledge recall, while authentic assessment allows students to demonstrate their understanding and application of knowledge in real world. Jadi mereka itu saling melengkapi. Nah, kenapa saling melengkapi? Katanya di sini kalau authentic assessment itu adalah membiarkan atau mengizinkan siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan cara mengaplikasikan pengetahuan di dunia nyata. Itu authentic assessment. Jadi penilaian yang langsung diaplikasikan dengan dunia nyata. Kalau traditional assessment
itu yang dinilainya adalah pengetahuan. Contohnya misalkan di tes multiple choice atau kuis yang lainnya. Itu perbedaannya. Maka mereka itu adalah saling melengkapi. Authentic assessment dan traditional assessment itu semuanya dibutuhkan. Mereka berdua saling melengkapi. 189. Structure or grammar is not given separately in English class because the English subject emphasizes communicative competence. What should the teacher do to help students who have difficulties in grammar? A. Exercises in grammar are given for a homework. B. Grammar is explained intensively in the classroom. C. Grammatical feature is explained when students ask the teacher to. D. Grammar is not necessary in competency-based curriculum. E. Grammar is drilled at the beginning of every lesson. Oke, kita analisa dari pertanyaannya dulu. Jadi structure itu tidak dikasih berbeda, tapi ini digabungkan dan ditekankan dalam penekanannya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah untuk komunikatif. Tapi tidak ada waktu khusus untuk belajar grammar. Sedangkan dalam komunikasi itu grammar itu tetap dibutuhkan. A. Exercises in grammar are given for homework. Bisa jadi. Grammar is explained intensively in the classroom. Bisa jadi. Grammatical feature is explained when student ask the teacher to. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi guru itu memberikan atau menjelaskan grammar itu ketika siswa meminta saja gitu. Ada lagi di grammar is not necessary in competency. Ini sudah jelas salah ya, karena grammar itu tetap dibutuhkan dalam komunikasi itu. Kenapa dibutuhkan? Misalkan gini, ketika seseorang bertanya menggunakan present tense, maka otomatis dia itu menyatakan makna terdalamnya kan sebuah kebiasaan. Hal yang biasa dilakukan. Atau habits. Nah, kalau seseorang bertanya menggunakan past berarti menyatakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Itu kan. Maknanya lebih ke sana. Makanya itu wajib dipahami tentang grammar. Next, grammar is drilled at the beginning of every lesson. Nah, ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena kalau di drill setiap setiap materi, setiap lesson ada grammarnya. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Seolah-olah yang di-emphasisnya itu bukan komunikatif tapi grammar. Sedangkan di sini komunikatif kan. Maka yang paling tepat jawabannya adalah B ya, grammar is explained intensively in the classroom. The statement acknowledges that grammar is not given separately in English class due to the emphasis on communicative competence. Jadi grammar itu dibahas secara intensif di kelas. Nah, kenapa option A ini salah? Karena ini tidak menjawab pertanyaan ini nih, who have difficulties. Misalkan kita kasih saja PR, padahal kita tidak tahu masalah siswa itu di mana, apa misalkan. Tapi kalau kita bahas di kelas secara intensif, grammar-grammar tertentu, walaupun tidak setiap pertemuan, ini akan ada dialog antar siswa. Siswa misalkan bisa bertanya, bisa berkomunikasi, bisa langsung mengaplikasikan. Dan ini bisa langsung mengatasi masalah-masalah ini. Seperti itu. Oke, 190. Mini drama performance belongs to authentic assessment because, nah tadi kita udah membahas authentic ya. Penilaian yang real authentic gitu. It can be scored subjectively. It requires integrated language skills to demonstrate. It is not multiple choice. It needs a scoring rubric. It can be scored objectively. The correct answer for this one is it requires integrated language skills to demonstrate. Jadi mini drama performance itu bisa milik dari authentic assessment. Kenapa seperti itu? Karena dalam mini drama itu banyak language-nya. Dan ini melibatkan ada speaking, listening, reading, and writing in a real life context ya. Itu kenapa mini drama itu adalah bagian
dari authentic assessment. Karena itu yang dinilainya berbagai hal ya. 191. A learning indicator reads, students infer the moral values of the story in a narrative text. What type of test item is suitable to measure the indicator? A. Multiple choice question, performance assessment, essay type, portfolio, fill in the gap. Silahkan dibaca dan tulis jawabannya di comments, dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ini. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.